PESK, Season 41. Bab 401, Siapa Dukai? Kota Suantian, Utara, Sekte Eliksir Yang. Setelah menyelesaikan Su Xiaoning, Tang Yu mengirim perintah lain untuk semua pembudidaya eliksir yang sekte untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap siapapun yang mencurigakan. Dia sangat waspada terhadap Poison Sect. Bagaimanapun, sulit untuk menjamin bahwa Poison Sect tidak akan melakukan sesuatu yang ekstrim untuk balas dendam setelah kehilangan murid inti yang bisa melepaskan racun korosi mayat ungu. Tidak pernah salah untuk membuat rencana ke depan. Selanjutnya, setelah apa yang terjadi, Tang Yu memiliki perasaan tidak nyaman. Nyatanya, itu seperti firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Suasana di dalam sekte eliksir yang menjadi tegang setelah serangkaian perintah Tang Yu. Hampir semua pembudidaya diaktifkan. 10 orang membentuk tim kecil sementara 100 orang membentuk tim besar saat mereka bergiliran berpatroli di daerah sekte eliksir Yang. Saat itu, 2 orang pembudidaya berkumpul, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan dan wanita itu tampak dingin, mereka adalah Ji Chengtian dan Leng Rou. Ji Chengtian awalnya berkultivasi di kamarnya tetapi dia mendengar keributan di luar untuk waktu yang lama, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Dia keluar dan bertanya-tanya sebelum mengetahui berita bahwa Xiaoning diserang dan Su Zimo telah kembali. Seketika, dia bergegas mencari tahu lebih banyak tentang detailnya. Leng Rou awalnya berkultivasi di Sekte Seribu Derek dan baru mengetahui tentang hal ini ketika dia mendengar pembudidaya Sekte Seribu Derek mendiskusikannya. Pada saat dia sampai di sini, dia bertemu dengan Ji Chengtian. Ketika Tang Yu melihat mereka berdua, dia menyapa dan mengangguk. Rekan Taois, Anda tepat waktu. Saya akan memperingatkan kalian untuk berhati-hati. Grup Anda telah ditargetkan oleh Poison Sect. Petik 2. Bagaimana Xiaoning? Saya mendengar bahwa dia diracuni. Ji Chengtian bertanya. Dia baik-baik saja sekarang. Tang Yu tersenyum. Dia sedang tidur. Saya rasa dia akan pulih setelah istirahat selama beberapa hari. Petik 2. Bagaimana dengan Zimo? Leng Rou tiba-tiba bertanya. Tang Yu menjawab, dia bilang dia akan jalan-jalan. Saya kira dia akan segera kembali. Apakah kalian ingin menunggu di sini sebentar? Petik 2. Ketika mereka mendengar itu, ekspresi Ji Chengtian dan Leng Rou berubah. Keduanya bertukar pandang, keduanya bisa melihat kekhawatiran di mata yang lain. Apa yang salah? Merasakan ada sesuatu yang salah melalui tatapan mereka, Tang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ji Chengtian berkata dalam-dalam dengan ekspresi serius, Zimo kemungkinan besar telah menyebabkan masalah bagi Poison Sect. Petik 2. Ah. Tang Yu tertegun sesaat sebelum menjawab dengan ragu-ragu, itu tidak mungkin, kan? Menghela nafas lembut, Ji Chengtian menggelengkan kepalanya. Kamu belum lama mengenal Zimo jadi kurasa kamu belum terlalu memahami karakternya. Meskipun dia terlihat tenang dan lembut, dia memiliki ujung yang tajam di tulangnya. Petik 2. Jika itu orang lain, mereka mungkin bisa menyedotnya setelah mempertimbangkan tentang kekuatan sekte racun. Tapi, bukan Zimo. Petik 2. Leng Rou menambahkan, selanjutnya, Poison Sect menargetkan Xiaoning. Petik 2. Naga memiliki timbangan terbalik 1, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Xiaoning setara dengan skala terbalik Su Zimo. Mengingat sikap Su Zimo sebelum dia pergi, Tang Yu mengerutkan kening. Namun, dia terlihat agak tenang dan tidak memiliki niat membunuh yang kuat. Petik 2. Bagaimana mungkin? Ji Chengtian dan Leng Rou menggelengkan kepala. Mengingat kepribadian Su Zimo, tidak mungkin dia akan melepaskan semuanya terutama setelah sesuatu terjadi pada Xiaoning. Ji Chengtian bertanya, apa yang Zimo katakan padamu sebelum pergi? Tidak banyak. Saya mendesaknya untuk tenang dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya akan mencari kesenangan sesaat bahkan jika dia membunuh beberapa pembudidaya sekte racun. Tidak hanya tidak membantu, dia bahkan akan menimbulkan balas dendam gila sekte racun. Petik 2. Setelah berpikir, Tang Yu melanjutkan, lebih jauh, dia bahkan menyetujui sudut pandang saya saat itu dan mengatakan bahwa saya benar. Ekspresi Ji Chengtian sedikit berubah saat dia menarik napas dalam-dalam. Seharusnya tidak ada kesalahan. Zimo pasti telah pergi ke Poison Sect. Petik 2. Hah? Tang Yu bingung. Saya menduga bahwa Zimo hanya mengatakan setengah dari apa yang ada di pikirannya. Dia tidak secara lisan mengatakan babak kedua. Petik 2. Separuh apa? Tang Yu bertanya tanpa sadar. Kamu benar, jadi, aku akan pergi dan membunuh semua orang dari Poison Sect. Semua orang. Ekspresi Tang Yu berubah drastis dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini, rekan Taois Su sendirian, bukankah dia kemungkinan besar akan mati dengan pergi ke sana? Petik 2. Pasti ada senjata dan perangkap tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di kediaman Poison Sect. Dia. Tang Yu panik dan bergumam, rekan Taois Su terlalu sembrono.
Meskipun dia memang kuat, pembudidaya sekte racun sangat jahat dalam metode mereka. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang 7 letal dari Poison Sect. Tidak diragukan lagi dia akan dirugikan. Petik 2. Saya tidak tahu apakah dia akan dirugikan. Ji Chengtian menggelengkan kepalanya. Tapi yang saya tahu adalah bahwa ini adalah sesuatu yang pasti akan dilakukan Su Zimo. Itulah jenis reaksi yang seharusnya dia miliki. Petik 2. Saya akan kembali dan meminta cadangan dari pembudidaya 1000 kren sekte. Petik 2. Tanpa membuang waktu, Leng Rou berbalik untuk pergi. Tang Yu menenangkan diri dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan mengumpulkan kekuatan sekarang dan mencoba menuju ke selatan kota secepat mungkin. Saya harap saya tidak terlambat. Petik 2. Kota Selatan, Sekte Racun. Di aula yang luas, pintunya ditutup rapat. Meskipun saat itu tengah hari dan matahari terik di luar, tidak ada banyak cahaya di dalam aula dan tampak gelap dan menyeramkan. Dalam kegelapan jauh di dalam aula, sebuah suara terdengar dari tengah. Berapa lama Luang pergi? Suaranya tajam dan feminin dengan sedikit rasa dingin yang membuat orang bergidik. Kakadu, sudah hampir 4 jam. Petik 2. Seorang kultivator muncul dan menangkupkan tangannya. Itu panjang. Suara gelap feminin terdengar lagi, sepertinya tidak sabar. Dari apa yang saya tahu, ada 3 orang di utara kota. Selain Su Xiaoning, ada juga Ji Chengtian dan Leng Rou. Mungkin perlu beberapa waktu baginya untuk meracuni ketiganya sampai mati. Petik 2. Orang yang berbicara adalah Wei Qi, seorang budidaya dari Sekte Racun Yayasan 6 Meridian. Orang yang tersembunyi dalam kegelapan adalah Komandan Ekspedisi Sekte Racun, pembudidaya pembentukan Yayasan 7 Meridian, Dukai. Itu hanya kentang goreng kecil. Orang yang ingin kubunuh adalah Su Zimo. Petik 2. Suara Dukai dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Siapapun yang berani menyentuh siapapun dari Poison Sect harus menikmati rasa dari metode kami. Beberapa saat kemudian, Dukai bertanya lagi, kemana perginya Su Zimo itu? Kenapa dia belum kembali ke kota? Petik 2. Jangan khawatir, kakak senior Du. Kakaknya ada di kota Suantian jadi dia pasti akan kembali. Wei Qi menjawab dengan pasti. Saat itu, keributan samar-samar terdengar di luar. Dukai mengerutkan kening dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Ini adalah wilayah Poison Sect, bahkan sekte super seperti Glass Palace dan Malevolent Earth Sect tidak akan berani melangkah dengan enteng. Namun, keributan itu semakin dekat tak lama kemudian dan ada jeritan dan tangisan kesakitan bercampur di dalamnya. Dukai menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Wei Qi, pergi dan lihat apa yang terjadi di luar. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Begitu Wei Qi berdiri, ada ledakan keras dan tanah bergetar. Seluruh aula berada di ambang kehancuran saat debu berdesir. Tiba-tiba, pintu itu meledak dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Sinar matahari masuk, memulihkan beberapa cahaya di aula. Di pintu masuk aula, di bawah sinar matahari, berdiri sosok yang meskipun tidak terlalu tinggi, dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam dan aura yang deras. Siapa Dukai? Tatapan orang itu membakar dan bahkan lebih terang dari matahari yang terik di luar. Bab 402/402. Di aula, Wei Qi menghindari beberapa batu yang masuk dan terlihat sangat celaka saat dia mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Saat dia melihat penyusup itu, dia berseru kaget, ini Su Zimo. Dukai awalnya sangat tenang jauh di aula. Ketika dia mendengar nama itu, matanya menyipit dan bersinar dengan kilatan dingin saat dia menyeringai dengan kejam. Mata Su Zimo beralih ke wajah Wei Qi dan bersinar cerah dengan niat membunuh yang tajam. Dalam sekejap, dia muncul sebelum yang terakhir. Itu terlalu cepat. Wei Qi hanya merasakan penglihatannya kabur dan tenggorokannya tercekat, dia terangkat seluruhnya dari tanah dengan Su Zimo tersedak tenggorokannya. Anda pernah melihat saya sebelumnya? Su Zimo bertanya dingin dengan tatapan silet. Sekte Racun baru memasuki kota Suantian beberapa hari yang lalu dan selama waktu itu, Su Zimo tidak ada di kota, dia berada di Gunung Pedang. Itu normal bagi Poison Sect untuk mendengar namanya. Namun, aneh jika seseorang mengetahui identitasnya pada pandangan pertama. Dengan Su Zimo mencekiknya, Wei Qi hampir tidak bisa bernapas dan terlihat sangat mengerikan. Matanya menjadi merah dan menonjol keluar dari rongganya saat lidahnya menjulur. Aku melihatmu sebelumnya, di kediaman gua itu. Wei Qi tergagap karena ketakutan di matanya. Dia tahu betul bahwa orang di depannya akan mematahkan tenggorokannya jika dia ragu-ragu bahkan sedikit. Oh. Su Zimo mengangguk dan langsung mengerti. Selalu ada keraguan dalam benaknya. Bagaimana Poison Sekte yang ada di medan perang kuno tahu tentang dia yang membunuh seorang pembudidaya mereka di tempat tinggal gua Golden Core? Jadi, ada pembudidaya Sekte Racun kedua di kerumunan saat itu.
Dengan kata lain, pernyataan terakhir yang dibuat oleh pembudidaya sekte racun sebelum kematiannya adalah untuk pembudidaya ini sehingga dapat mengirim pesan kembali ke sekte untuk membalas dendam untuk yang pertama. Sangat baik, Anda bisa mati sekarang. Petik 2. Mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, Suzimo menghancurkan tenggorokan Wei Qi dan membuang mayatnya ke samping. Sejak awal, Dukai duduk jauh di aula tanpa bergerak, mengamati segala sesuatu dengan rasa ingin tahu dengan tatapan mengejek. Di luar aula, pembudidaya sekte racun dari seluruh tempat mulai berkumpul. Suzimo, kamu punya nyali untuk berpikir bahwa Anda berani menerobos masuk ke wilayah Poison Sect. Hehehe, Dukai tertawa sinis, seperti hantu bengis di kegelapan. Sekte racun. Suzimo mencibir, aku bisa datang dan pergi sesukaku. Siapa yang bisa menghentikan saya? Petik 2. Hahaha, betapa kurang ajarnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat membunuh pembudidaya kita begitu saja? Petik 2. Dukai tertawa terbahak-bahak dan berdiri, menyatakan dengan dingin, pembudidaya sekte racun dipenuhi dengan racun dari ujung kepala hingga ujung kaki. Anda pasti memiliki keinginan kematian untuk membunuh kultivator kami dengan tangan kosong. Mengapa Anda tidak melihat telapak tangan Anda dan melihat apakah itu mulai menjadi hitam? Saya mendorong Anda. Petik 2. Suzimo mengangkat telapak tangannya dan suara Dukai berhenti. Telapak tangannya masih putih seperti giok dan tampak murni tanpa jejak racun. Seketika, wajah Dukai menjadi gelap. Meskipun racun yang melapisi tubuh Wei Qi bukanlah salah satu dari 7 letal, itu lebih dari cukup untuk membunuh lebih dari 10 sisa binatang purba. Faktanya, bahkan binatang buas berdarah murni mungkin setengah mati melawan racun ini. Namun, Suzimo baik-baik saja. Dia sama sekali tidak terpengaruh. Dukai telah melihat semuanya dengan jelas, tidak ada sarung tangan atau alat pelindung di telapak tangan Suzimo. Bahkan jika dia memeras otaknya, dia tidak akan membayangkan bahwa Suzimo memiliki kekuatan yang begitu menakutkan dalam garis keturunannya. Racun beracun yang bisa melenyapkan sisa-sisa binatang purba benar-benar terhanyut oleh garis darah Suzimo yang sangat menakutkan tepat setelah memasuki tubuhnya. Semua orang memandang Poison Sect sebagai ancaman besar tetapi mereka tidak berarti bagi Suzimo. 7 Lethal of Poison Secte adalah satu-satunya hal yang dapat mengancamnya. Dukai, bukan. Anda tidak perlu menunggu pembudidaya sekte racun itu kembali lagi. Dia sudah meninggal di jalan panjang di utara kota. Petik 2. Melangkah jauh, Suzimo maju menuju Dukai. Selain itu, nyawa adikku tidak dalam bahaya. Maaf mengecewakanmu. Petik 2. Tatapan Dukai menjadi dingin dan tiba-tiba, dia menginjak kakinya tepat saat Suzimo mendekat. Seketika, sebuah peringatan melintas di benak Suzimo saat kakinya tersandung, lantai tiba-tiba tenggelam. Sudah terlambat untuk memanggil pedang terbangnya saat itu. Dengan wus, sepasang sayap roh raksasa memanjang dari punggung Suzimo. Meskipun tidak ada apa-apa di bawah kakinya, dia bisa melayang di udara. Su. Suara deras melesat di udara secara terus-menerus dan sangat lembut. Suzimo mungkin tidak akan mendengarnya jika dia tidak membersihkan lubang telinganya. Saat lempengan lantai di bawah kakinya tenggelam, jarum beracun setipis rambut sapi terangkat dari kegelapan di bawah. Itu adalah Heart-Shaking Spike, salah satu dari 7 Lethal Poison Sect. Dengan peringatan persepsi rohnya, Suzimo telah mengaktifkan sayapnya beberapa saat sebelumnya dan menyerang Dukai yang berada di kedalaman aula. Heart-Shaking Spike biru disikat oleh Suzimo, hilang sedikit pun. Di pintu masuk aula, banyak pembudidaya sekte racun mengerumuni, memanggil senjata roh mereka satu demi satu. Sebagian besar pembudidaya sekte racun menggunakan senjata yang sangat licik. Satu-satunya kesamaan mereka adalah bahwa mereka semua dilapisi dengan racun, memantulkan warna pelangi melawan sinar matahari. Di udara, Suzimo menamparkan tas penyimpanannya. Berdengung. 18 pedang terbang kelas tertinggi dipanggil, berdengung dan berkilau dengan cahaya roh saat itu memancarkan ketajaman tanpa akhir. Swoosh, swoosh, swoosh. Mengebut di udara, 18 pedang terbang meninggalkan aliran pedang Qi yang bersinar terang. Itu adalah formasi pedang cahaya lilin. Suzimo sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dia segera memulai dengan gerakan membunuh kultivasi keabadian terkuatnya, formasi pedang cahaya lilin. Bahkan jika mereka tidak membentuk formasi pedang, kekuatan 18 pedang terbang kelas tertinggi yang meledak bersama sudah cukup menakutkan, apalagi kekuatan formasi pedang. Sekarang Suzimo sudah di 6 pembentukan Yayasan Meridian, kekuatan dari formasi pedang cahaya lilin meningkat juga, bahkan penggarap pembentukan Yayasan 7 Meridian biasa tidak akan mampu menahan kekuatan pembunuhan dari formasi pedang. Keuntungan dari pembudidaya sekte racun adalah dalam penggunaan racun mereka.
Namun, dalam hal kekuatan sebenarnya, mereka mirip dengan pembudidaya sekte biasa. Pergilah. Su Zimo menunjuk ke depan dan berteriak pelan. Tepat setelah itu, 18 pedang terbang berkumpul bersama dengan ujungnya mengarah keluar secara bersamaan, membentuk piringan bundar berbentuk pedang raksasa. 18 sinar pedang Ki dilepaskan seperti matahari yang terik dan sangat menyilaukan. Saat formasi pedang memasuki kerumunan, lubang menganga terbentuk. Yang terkuat dari pembudidaya sekte racun hanya di 7 pembentukan Yayasan Meridian. Tak satu pun dari mereka bisa menahan serbuan formasi pedang cahaya lilin sebagai kabut darah yang terbentuk dengan anggota tubuh yang patah terbang kemana-mana. Sebagian besar pembudidaya sekte racun hidupnya tergantung pada seutas benang dan tidak bisa menyisihkan perhatian untuk berurusan dengan Su Zimo. Sambil melepaskan formasi pedang cahaya lilin, Su Zimo menarik pedang berwarna darah raksasa dari tas penyimpanannya yang memancarkan kekuatan tak terbatas. Dentang, dentang. Pedang itu bergetar, berdengung dengan suara metalik yang mematikan. Saat itu, Su Zimo sudah menerjang di depan Dukai. Mengayunkan Blood Quencher, dia turun dari langit dengan raungan nyaring, mati. Bab 403, Pertukaran Kehidupan. Dukai tenang dalam menghadapi tebasan ganas Su Zimo. Dengan kedipan di matanya, dia mundur sambil menjentikkan lengan bajunya, menyebarkan bubuk hijau keunguan ke arah kedatangan Su Zimo. Itu adalah salah satu dari 7 mematikan sekte racun, racun korosi mayat ungu. Sepanjang sejarah, ada banyak jenius yang jauh lebih kuat dari pembudidaya sekte racun dengan level yang sama. Namun, banyak dari mereka mati melawan racun korosi mayat ungu juga. Masing-masing dari 7 letal dibuat dengan menghancurkan mayat dan tulang yang tak terhitung jumlahnya dan sangat terkenal. Su Zimo tidak takut terhadap racun lainnya. Namun, dia tidak berani ceroboh terhadap racun korosi mayat ungu. Dia mengingat posisi pedang yang telah dia pelajari di Laut Roh Gunung Sabar dan menarik pedangnya sebelum menebas lagi. Swoosh! Suara gelombang pasang keluar dari pedang Blood Quencher. Tsunami besar dan kekuatan arus balik meledak, seolah-olah gelombang besar akan menghancurkan dengan cara yang menakutkan. Bagaimana mungkin? Akhirnya, ekspresi Dukai berubah saat dia berseru. Meskipun dia tidak mengenali asal mula teknik pedang itu, dia tahu bahwa serangan Su Zimo telah melampaui tingkat penguasaan pertama dalam hal pedang dan berada pada tingkat kekuatan. Ini adalah tingkat yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar pembudidaya bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Bahkan jika para pembudidaya dapat memahami kekuatan, hampir semuanya adalah inti emas. Di satu sisi, itu karena seseorang akan mencapai keajaiban yang tak terlukiskan saat membentuk inti, itu adalah keadaan kembali ke alam dan menyederhanakan segalanya. Di sisi lain, itu juga karena membentuk inti emas setara dengan membebaskan belenggu langit dan bumi untuk pertama kalinya, memungkinkan seorang pembudidaya untuk mendapatkan umur 500 tahun. Umur yang cukup panjang juga berarti bahwa kultivator akan memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk dihabiskan untuk memahami dao pedang, dengan demikian memperoleh pencerahan pada keadaan kekuatan. Tentu saja, sepanjang sejarah, akan selalu ada pembudidaya di setiap generasi yang mampu mencapai pencerahan setingkat itu bahkan di ranah pendirian yayasan. Namun, para pembudidaya itu sangat langka dan masing-masing dari mereka adalah paragon teratas dari sekte masing-masing. Su Zimo yang sebelum Dukai ini bukanlah siapa-siapa, hanya seorang kultivator yang datang dari tempat terpencil di daratan Tianhuang, namun ia berhasil berkultivasi ke kondisi itu. Melawan gaya counter current, bubuk racun korosi mayat ungu tertiup angin sepenuhnya dan tidak ada setitik pun yang ditemukan di tubuh Su Zimo. Dukai menghindari tebasan itu dan ekspresi ketakutan melintas di matanya. Su Zimo jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Di sisi lain, formasi pedang cahaya lilin berputar dan telah memotong lebih dari 100 pembudidaya sekte racun menjadi beberapa bagian. Tidak ada yang bahkan bisa bertahan satu putaran melawan formasi pedang yang menyerbu ke kiri dan ke kanan. Formasi pedang cahaya lilin saja sudah cukup untuk memblokir pembudidaya sekte racun di pintu masuk. Meskipun ada beberapa senjata roh yang berhasil menembus, dampaknya terhadap Su Zimo hampir bisa diabaikan. Dukai menemukan dirinya terjebak dalam situasi di mana dia sendirian tanpa bala bantuan. Setelah menyadari teror kekuatan Su Zimo, Dukai memegang belati di masing-masing tangan yang bersinar dengan cahaya hijau redup. Alih-alih melawan Su Zimo secara langsung, dia menghindar berulang kali dan mengirimkan senjata tersembunyi dari waktu ke waktu hanya untuk menyeret semuanya. Di permukaan, Su Zimo adalah orang yang menekan Dukai dan memiliki keuntungan. Namun, pada kenyataannya, pertarungan mereka sangat berbahaya dan menakutkan. Dukai memiliki senjata tersembunyi di mana-mana dan dia bisa membuang salah satu dari mereka yang dilapisi racun di setiap gerakan.
Setiap bagian tubuh Dukai mengandung kemungkinan senjata tersembunyi terbang. Faktanya, bahkan rambutnya bisa mengirimkan heart-shaking speakers dengan satu pukulan, jadi hampir tidak mungkin untuk bertahan melawan segalanya. Penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian biasa lainnya akan mati beberapa kali selama periode waktu ini. Namun, Su Zimo mampu menekan Dukai dengan mengandalkan persepsi rohnya untuk menghindari bahaya berkali-kali. Pada saat yang sama, Su Zimo memiliki pikiran lain. Meskipun dia telah menghafal 5 posisi Si Calming, dia tidak terlalu terbiasa dengan gerakannya. Bahkan arus balik yang berhasil dia pahami tentang kekuatannya bukanlah pada titik di mana dia bisa melepaskannya dengan sempurna. Karena jarang baginya untuk bertemu dengan lawan seperti itu, Su Zimo tidak memiliki apa-apa lagi dalam pikirannya dan benar-benar tenggelam dalam mempraktikkan teknik pedangnya. Meskipun Si Calming sepertinya hanya terdiri dari 5 posisi, setiap posisi memiliki rahasia yang tak ada habisnya dan seseorang bahkan dapat membedahnya menjadi ratusan atau 1000 posisi berbeda. Terlepas dari jurus terakhir yang masih belum bisa dia hasilkan, Su Zimo berlatih 4 jurus pertama satu demi satu, menjadi semakin akrab dengan teknik pedang, semakin tajam dan semakin natural. Dukai sekarang menjadi batu asah Su Zimo. Dalam periode waktu itu, para pembudidaya sekte racun yang jumlahnya ratusan sebagian besar dilakukan oleh formasi pedang cahaya lilin dan pembudidaya yang tersisa melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mereka bersembunyi di luar aula, mengawasi dari kegelapan. Jika Dukai menang, mereka akan masuk pada saat yang tepat. Dengan demikian, mereka tidak akan dianggap sebagai pembelot dan tidak akan menerima hukuman. Namun, jika Su Zimo menang, hanya ada satu kata, melarikan diri. Seiring waktu berlalu, teknik pedang Su Zimo menjadi semakin halus, mengalir seperti cairan tanpa penundaan, dia tidak lagi seamatiran sebelumnya. Dengan itu, semakin sulit bagi Dukai untuk bertahan. Selanjutnya, apa perbedaan fisik Su Zimo dan Dukai? Su Zimo bertarung lebih sengit saat pertempuran berlarut-larut dan dipenuhi dengan energi. Garis darahnya berputar di dalam tubuhnya, melonjak lebih cepat dan lebih cepat saat suara samar tsunami ditambah dengan gelombang pasang teknik pedangnya selaras satu sama lain. Dengan wajah pucat, keringat mengalir dari dahi Dukai dan dia terengah-engah. Sungguh gila. Dukai mengutuk secara internal. Tidak mungkin dia tahu bahwa Su Zimo hanya menggunakan dia sebagai batu asah untuk menyempurnakan teknik pedangnya. Dia berpikir bahwa Su Zimo melakukannya dengan sengaja untuk menyiksanya tanpa henti, mencoba membuatnya lelah dengan gesekan. Betapa jahatnya. Sambil menggertakkan giginya, mata Dukai menjadi dingin dan ekspresinya tampak jahat, sorot matanya berubah lebih histeris saat ini. Sialan, aku akan melawanmu dengan segalanya. Dia menghela napas dalam-dalam dan tiba-tiba menerjang ke arah Su Zimo, mengangkat kedua belati yang dia pegang ke tenggorokan Su Zimo. Berputar secara horizontal dengan pedangnya, Su Zimo menebas kedua belati dan menggunakan vortex secara naluriah. Energi spiral meledak seketika dan belati Dukai dikirim terbang saat telapak tangannya terbelah dengan darah mengalir keluar. Setelah vortex, Su Zimo menebas secara terbalik seperti riak di permukaan laut. Itu menggesek ke arah dada Dukai dengan gerakan yang tampaknya lembut. Sikap riak. Jika counter current mewakili kekuatan, ripple mewakili kelembutan. Tampak lembut, itu meresap ke setiap pori saat kekuatan pedang mendorong tanpa henti. Hampir tidak mungkin bagi siapapun yang terlibat di dalamnya untuk melarikan diri dan pada akhirnya akan membunuh mereka. Dukai tidak bisa dan tidak ingin menghindari tebasan itu. Dia sekarang benar-benar gila saat dia bergegas maju dengan mengabaikan sepenuhnya Blood Quencher Su Zimo. Matanya bersinar dengan amarah saat dia berteriak, bunuh. Perasaan bahaya terdengar di benak Su Zimo. Pada saat itu, Su Zimo langsung keluar dari mode latihan mekanisnya. Senjata tersembunyi Dukai disembunyikan di mulutnya. Saat dia membuka mulutnya, rantai jarum biru tipis dengan aura mual melesat, hampir mencekik Su Zimo. Itu pukulan yang mematikan. Itu juga gerakan membunuh Dukai yang dilakukan sebagai ganti nyawanya sendiri. Meskipun dia mendapat peringatan dari persepsi rohnya, Su Zimo tenggelam dalam latihan teknik pedangnya. Pada saat dia memutuskannya, dia masih agak terlambat. Bab 404, Gerakan. Saat Dukai membuka mulutnya, heart-shaking speakers setipis rambut sapi telah tiba sebelum Su Zimo dalam kelompok. Jarak di antara mereka terlalu dekat. Saat itu, sudah terlambat bagi Su Zimo untuk mengelak, apalagi menggunakan Blood Quencher untuk bertahan. Dada Dukai dipotong lebih dulu. Luka besar hampir membelah tubuhnya menjadi dua saat darah segar menyembur. Namun, seolah dia tidak bisa merasakan sakit, mata Dukai tajam saat dia tertawa mengancam. Bahkan jika aku harus mati, aku akan menyeretmu. Membunuh. Tiba-tiba,
Kalimat Dukai diinterupsi oleh teriakan keras dan dia tidak bisa melanjutkannya lagi. Sebuah ledakan terdengar di benaknya saat telinganya berdering berulang kali, seolah-olah dia disambar petir. Rasa sakit yang menyengat tak tertahankan dan pikirannya menjadi kosong untuk sesaat. Jika ada cermin di mana Dukai bisa melihat dirinya sendiri saat ini, dia akan menemukan telinganya menyembur dengan darah segar dan matanya pecah. Thunder Celap Kill. Suzimo tahu tentang keterampilan rahasia Sonic yang meskipun tidak bisa menandingi kekuatan ki darah dan seni rohnya, dapat digunakan secara instan dan menghasilkan efek yang membingungkan. Awalnya, kekuatan Thunder Celap Kill Suzimo tidak akan pernah bisa sampai ke tahap ini. Namun, setelah membersihkan 7 lubangnya, kekuatan lubang mulutnya meningkat secara eksponensial dan kekuatan Thunder Celap Kill berevolusi ke keadaan di mana itu tidak dapat diabaikan. Selain itu, keduanya terlalu berdekatan dan 7 lubang Dukai langsung berdarah melawan keterkejutan suara Suzimo. Teror yang sebenarnya masih menunggu. Suzimo tidak hanya menggunakan lubang mulutnya untuk raungan itu, tapi juga kekuatan luar biasa dari kelima organnya. Saat dia membuka mulutnya, ada aliran udara yang sangat besar. Heart-shaking speakers yang hendak menyerang Suzimo berhenti di jalurnya dan berbalik dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Murid Dukai mengerut saat dia dibutakan oleh cahaya biru cerah. Uff, uff, uff. Suara benda tajam yang menusuk daging bergema saat rantai heart-shaking speakers mengubur diri di wajah Dukai, menghilang dalam sekejap tanpa darah sama sekali. Dukai terhuyung mundur. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika wajahnya berubah menjadi hitam tinta dengan darah mengalir dari sisi bibirnya. Pingsan dengan kaku, dia mati di tempat. Sejak dia masih muda, Dukai telah bermain-main dengan racun dan ada banyak pembudidaya yang mati melawan gerakannya itu. Namun, dia tidak pernah berharap dirinya mati di tangan gerakan pamungkasnya sendiri. Sosok Suzimo turun dan dia menghela nafas lega. Apa yang terjadi sebelumnya telah membuatnya terkejut juga. Jika dia tidak memiliki skill rahasia seperti Thunder Celap Kill, dia akan menjadi orang yang terbaring di lantai sekarang. Berbalik, Suzimo tersenyum dingin pada pembudidaya sekte racun yang sedang menonton dari luar aula. Dalam sekejap, dia menyerang kerumunan dengan Blood Quencher. Poison Sect telah melewati garis bawah Suzimo dengan meletakkan tangan mereka di Xiaoning. Saat dia melangkah ke tempat ini, dia tidak berniat membiarkan siapapun pergi. Tebakan Ji Chengtian benar, motif Suzimo adalah memusnahkan mereka dari akarnya. Suzimo harus menghilangkan setiap jejak bahaya dari sisi Xiaoning. Night Spirit sangat kuat. Paling tidak, bahkan Suzimo tidak akan berani mengklaim bahwa dia akan menang dalam pertempuran hidup dan mati melawannya. Namun, dia hanya mempercayakan Night Spirit dengan satu tugas saat memasuki medan perang kuno, untuk menjaga Xiaoning. Bahkan jika dia menghadapi bahaya besar, dia tidak membutuhkan Night Spirit untuk membantunya. Fakta itu saja sudah cukup untuk memberitahu betapa pentingnya Xiaoning bagi Suzimo. Pembantaian terus berlanjut. Meskipun Suzimo sendirian, para pembudidaya sekte racun yang tersisa sudah menyerah semua pikiran untuk membalas dan buru-buru bergegas. Citisis, Glass Palace. Reporti. Seorang kultivator istana kaca berlari sepanjang jalan dan tiba di sebuah rumah besar. Menyambut pria tampan di hadapannya dengan tangan menangkup, dia berkata, "Kakak senior Pei, pertempuran besar telah terjadi di selatan kota di wilayah Poison Sect." Seseorang menyaksikan Suzimo kembali ke kota pagi-pagi sekali. Tidak lama kemudian, dia tiba di selatan kota dan menerobos masuk ke Poison Sect. Petik 2. Oh. Pei Chunyu mengangkat alisnya dengan ekspresi yang sedikit penasaran. Menerobos masuk ke wilayah Poison Sect. Berapa banyak orang yang dibawa Suzimo bersamanya? Petik 2. Orang itu menjawab, dia sendirian. Petik 2. Sendirian. Sambil mengerutkan kening, Pei Chunyu merenung sejenak. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dalam tawa ringan saat dia berkomentar dengan santai, sekte racun dipenuhi dengan jebakan dan ada lebih dari 100 pembudidaya yang berjaga. Bahkan ada Dukai, pria beracun itu. Suzimo pasti memiliki keinginan mati untuk menerobos masuk ke sekte racun sendirian. Petik 2. Fufu, jika aku tahu bahwa Suzimo akan begitu sembrono dan bodoh, aku tidak akan perlu menyia-nyiakan usahaku padanya. Petik 2. Pei Chunyu hanya bisa merasakan sedikit penyesalan saat memikirkan Liu Yun yang belum kembali dari perburuan Suzimo. Sudah lebih dari 10 hari dan keheningan radio Liu Yun mungkin mewakili ajalnya. Pikiran tentang Liu Yun yang gagal dan dibunuh oleh Suzimo malah terlintas dalam pikiran Pei Chunyu juga. Namun, dia merasa bahwa Liu Yun berada di 7 pembentukan Yayasan Meridian. Dalam hal kekuatan, dia adalah satu-satunya di atas Liu Yun. Mengingat kekuatan yang ditunjukkan Suzimo dalam pertempuran di jalan panjang itu, tidak mungkin orang itu menjadi ancaman bagi Liu Yun. Pei Chunyu berkata,
Karena kita tidak punya apa-apa, mari kita pergi dan menonton pertunjukan. Petik 2. Kota Barat, Sekte Bumi Jahat. Di istana yang gelap dan menyeramkan, seorang kultivator Sekte Bumi Jahat berlutut di tanah dan berkata dengan suara yang dalam, Su Zimo kembali ke kota hari ini. Tidak lama kemudian, dia menerobos masuk ke Poison Sect sendirian dan membuat pembantaian. Keadaan pertempuran saat ini tidak diketahui. Petik 2. Pewaris iblis dari Sekte Tanah Jahat, Sue Yang, membuka matanya dengan sedikit ejekan. Bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkan seseorang yang ingin mati. Menerobos ke Sekte Racun sendirian. Fufu. Petik 2. Sambil berdiri, Sue Yang berkata dengan muram, ayo pergi dan bantu dia mengumpulkan mayatnya. Jalan panjang yang menghubungkan utara dan selatan kota Suantian. Lebih dari 1000 pembudidaya Sekte Eliksir Yang dan Sekte 1000 Bangau terbang ke arah selatan kota dengan pedang terbang mereka. Kelompok yang padat menarik banyak tatapan mata. Kelompok pembudidaya itu sekitar setengah dari kekuatan Sekte di medan perang kuno. Pemimpin mereka adalah Tang Yu dari Sekte Eliksir Yang dan Feng Manman dari Sekte 1000 Bangau. Ji Chengtian dan Leng Rou mengikuti di belakang mereka berdua dengan ekspresi muram dalam diam. Sebenarnya, Tousan Clan Sect tidak harus terlibat dalam hal ini. Bagian dari alasan mengapa Feng Manman dapat memimpin begitu banyak pembudidaya ke depan adalah karena hubungan dekat antara kedua sekte dan sebagai bantuan untuk Tang Yu. Pada saat yang sama, itu karena permintaan Leng Rou yang terus-menerus. Tang Yu bingung dan ada keringat di dahinya. Dia menyatakan sambil menaiki pedang terbangnya, rekan Taois, tolong ikuti perintah saya nanti. Prioritas kami adalah menyelamatkan rekan Taois Su. Mari kita coba yang terbaik untuk menghindari pertarungan langsung dengan pembudidaya Sekte Racun. Petik 2. Betul sekali. Petik 2. Feng Manman menambahkan, ini adalah misi penyelamatan, bukan pertempuran. Petik 2. Setelah itu, Feng Manman berbisik dengan nada menghibur, Xiao Yu, jangan khawatir. Rekan Taois Su luar biasa kuat dan surga akan memberkatinya. Mungkin kita bisa datang tepat waktu. Petik 2. Sebenarnya, Feng Manman tidak lagi memiliki harapan apapun yang dia katakan. Baginya, mereka hanya akan tepat waktu untuk membantu Su Zimo mengumpulkan mayatnya. Terima kasih, Sister Manman. Tang Yu memaksakan senyum dan mengucapkan terima kasih. Dalam sepersekian detik, semua faksi di kota Suantian disiagakan dan bergerak menuju Sekte Racun di selatan kota satu demi satu. Bab 405, betapa tragisnya. Di angkasa, lebih dari 10 sosok menunggangi pedang terbang mereka. Pemimpin mereka adalah seorang pria tampan dengan jubah mewah. Dengan mata yang seperti kristal seperti kaca, dia memancarkan aura unik yang menarik perhatian semua orang. Dia tidak lain adalah Komandan Ekspedisi Glass Palace, Pei Chunyu. Kelompok Glass Palace akan tiba di Poison Sect di selatan kota. Pada saat yang sama, sekelompok pembudidaya lain mengendarai pedang terbang mereka dari arah yang berlawanan dengan Istana Kaca. Mengenakan jubah hitam, mereka tidak lain adalah pembudidaya Sekte Bumi Jahat. Kedua sekte besar itu tidak jauh satu sama lain dan bahkan bisa melihat satu sama lain melalui langit. Reporti. Saat itu, seorang kultivator Istana Kaca melaju dengan ekspresi panik. Matanya hampir tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia menelan ludah sebelum berjuang untuk mengatakan, kakak senior Pei, Sekte Racun. Tidak lebih. Petik 2. Oh. Pei Chunyu menjawab dan tidak terlalu peduli. Setelah sedikit jeda, dia mengerutkan kening dan kembali ke akal sehatnya. Menatap wajah bawahannya, dia bertanya perlahan dengan ekspresi yang semakin tajam, apa yang baru saja kamu katakan? Ulangi sendiri. Petik 2. Para pembudidaya Glass Palace lainnya memandang orang itu dengan bingung, berpikir bahwa mereka salah dengar. Kultivator pelaporan terkekeh pahit dan menggelengkan kepalanya. Faksi Sekte Racun di medan perang kuno telah hilang. Hampir semua pembudidaya Sekte Racun dibantai oleh Su Zimo. Petik 2. Kelompok Istana Kaca terkejut. Bagaimana mungkin? Hampir pada saat yang sama, Pei Chunyu dan Sue yang merasakan jantung mereka berdegup kencang saat mereka berseru. Mereka bertukar pandang melalui kehampaan. Ada kultivator Sekte Bumi Jahat yang berdiri di depan Sue yang juga menyampaikan pesan yang sama. Menyadari bahwa mereka telah kehilangan ketenangan mereka, keduanya menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Pei Chunyu mencengkeram tinjunya dengan erat dan menyipitkan matanya, bertanya dengan gigi terkatup, bagaimana dengan dukai dari Sekte Racun? Bagaimana dengan jebakan mereka? Bagaimana dengan 7 letals? 100 pembudidaya aneh dari Poison Sect. Petik 2. Ini. Penggarap Istana Kaca berhenti sejenak sebelum menghela nafas. Mereka semua pergi. Petik 2. Mereka semua pergi. 3 kata sederhana itu mengungkapkan sedikit rasa jengkel, terkejut, takut, dan emosi yang tak ada habisnya. Poison Sect,
Salah satu dari 5 doktrin sesat. Sebuah faksi yang bahkan Istana Kaca tidak mau memprovokasi secara pribadi dihancurkan oleh orang itu sendirian. Semua orang yang hadir berdiri tercengang pada pedang terbang mereka di udara dengan mulut ternganga. 3 kata itu melekat di benak mereka dan mereka tidak bisa keluar darinya. Semua pembudidaya Glass Palace dan Malevolent Earth Sect menjadi tenang. Di langit yang luas, atmosfernya sangat tegang. Sesaat kemudian, seorang kultivator Istana Kaca tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan hati-hati, "Kakak senior Pei, apakah kita masih akan menonton pertunjukan?" Awalnya, mereka menemani Pei Chunyu untuk menyaksikan betapa tragisnya Su Zimo akan mati. Tapi sekarang, semua orang menyerah pada pemikiran itu setelah menerima berita itu. Tatapan Pei Chunyu berkedip-kedip dan ekspresinya tidak dapat ditentukan. Merenungkan sebentar, mata Pei Chunyu bersinar dengan niat membunuh yang sangat besar saat dia berkomentar dengan muram, "Pergi. Terlebih lagi kita harus memeriksa semuanya karena ini." Petik 2. Pada saat yang sama, pewaris iblis dari Sekte Tanah Jahat, Sue Yang, membuat keputusan serupa di sisi lain. Keduanya memikirkan hal yang sama. Poison Sect adalah salah satu dari 5 doktrin sesat dan memiliki lebih dari 100 pembudidaya dengan 7 penggarap pembentukan Yayasan Meridian di antara mereka. Bahkan jika Su Zimo berhasil memusnahkan Sekte Racun, itu pasti pertempuran yang sulit. Bahkan jika Su Zimo tidak terluka parah saat ini, kemungkinan besar dia berada pada posisi terlemahnya dan bahkan mungkin penuh dengan racun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh pria itu. Glass Palace dan Malevolent Earth Sect masing-masing adalah sekte abadi dan iblis. Sepanjang sejarah, makhluk abadi dan iblis selalu berada di ujung yang berlawanan dan tidak akan pernah bergabung di tempat terbuka. Namun, pada saat itu, Pei Chunyu dan Sue yang saling bertukar pandang dan memiliki pemahaman yang diam-diam. "Ayo pergi." Pei Chunyu memerintahkan dan melaju bersama para pembudidaya Istana Kaca menuju Sekte Racun di selatan kota. Di jalan panjang yang menghubungkan utara dan selatan. Mengebut dengan sekelompok besar pembudidaya, Tang Yu dan Feng Manman tiba di sekitar Sekte Racun tidak lama kemudian. Ada kerumunan besar pembudidaya di depan mereka, berkemas dengan padat dan menonton dengan saksama. Tidak diketahui apa yang dilihat oleh para pembudidaya tetapi mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika kelompok Tang Yu tiba, sebuah bagian segera diperas untuk mereka. Tiba-tiba, sesosok tubuh yang gemuk dan gemuk menerobos kerumunan, menyapa mereka dengan gembira, "Kakak Ji, Kakak Leng. Kalian juga di sini." Petik 2. Itu tidak lain adalah lemak kecil yang baru saja bergabung dengan Tumsek. Si Jian yang baru saja bergabung dengan Sekte Boneka juga ada di sampingnya. Keduanya tidak banyak berubah selama 10 hari yang aneh itu. Sedikit lemak tampak seperti dia telah tumbuh sedikit lebih gemuk dan si Jian masih terlihat bodoh seperti biasa. Sekte Makam dan Sekte Boneka adalah bagian dari 5 doktrin sesat dan awalnya terletak di selatan kota. Ketika sesuatu terjadi pada Poison Sect, wajar jika mereka berdua yang pertama tiba. "Bagaimana semuanya di dalam?" Ji Chengtian bertanya dengan lembut dengan ekspresi muram. "Cek, cek, cek." Cemberut bibirnya, sedikit lemak tertawa dengan alis terangkat. "Kalian terlambat dan melewatkan segalanya. Hehe, tragis. Benar-benar tragis." Petik 2. Ah. Ketika dia mendengar itu, mata Tang Yu meredup saat dia bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, "Kita masih terlambat. Ini adalah kesalahanku. Saya harus menebaknya. Aku bisa saja menghentikanmu." Petik 2. Tang Yu bingung dan tidak memperhatikan sedikit ekspresi dan nada lemak. Namun, Ji Chengtian dan Leng Rou mengerutkan kening. Secara teori, sedikit gendut seharusnya lebih cemas dan lebih sedih daripada orang lain jika sesuatu telah terjadi pada Su Zimo, mengapa dia berada dalam suasana hati yang sombong. Sedikit lemak tercengang saat melihat reaksi Tang Yu. Di samping, Feng Manman mengangkat alisnya dengan ringan dan menarik Tang Yu ke pelukannya. Memelototi sedikit lemak, dia menegur, "Fatih, tutup mulut." Sedikit lemak bahkan lebih tertegun. "Apakah saya salah?" Tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, dia menoleh ke Si Jian dan bertanya, "Si Li Jian, apa yang terjadi?" Si Jian bingung dan dia menggaruk kepalanya. Melihat Ji Chengtian dan yang lainnya, dia bertanya dengan serius, "Kakak Ji, kenapa kalian membawa begitu banyak orang untuk menonton pertunjukan?" "Sobat, siapapun yang tidak tahu lebih baik mungkin berpikir bahwa kalian keluar untuk berkelahi." Petik 2. Ji Chengtian tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. "Zimo baik-baik saja." "Ya, hidup dan melompat." Sedikit lemak menjawab. "Ah." Memantul dari pelukan Feng Manman, Tang Yu berkedip dan bertanya tanpa menyeka air mata dari matanya. "Tetapi kamu bilang itu tragis. Benar-benar tragis."
Petik 2. Maksudku itu tragis bagi Poison Sect. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Semua orang tercengang dan membeku di tempat, tidak dapat menerima fakta sejenak. Saat itu, seorang pembudidaya sekte racun berlumuran darah berlari ke arah mereka, terhuyung-huyung dengan wajah yang menakutkan. Swoosh! Dia belum jauh saat cahaya dingin melintas di belakangnya. Sebuah panah menembus punggungnya dengan swoosh, menonjol keluar dari dadanya dengan darah di mana-mana. Mata orang itu meredup dan mengambil beberapa langkah ke depan sebelum pingsan sampai mati. Semua orang berpaling secara naluriah ke arah dari mana panah itu berasal. Di pintu masuk kediaman Poison Sekte, seorang kultivator berjubah hijau melangkah dengan ekspresi tenang dan tatapan cerah. Faktanya, tidak ada jejak darah apapun padanya saat dia menyimpan busur raksasa berwarna bulan di tangannya ke dalam tas penyimpanannya dengan ekspresi tenang. Pada saat yang sama, kelompok Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat tiba untuk menyaksikan pemandangan itu. Bab 406, Tidak Jujur. Sesampainya di udara, Pei Chunyu dan Sue yang melihat ke bawah dari atas untuk menyaksikan sekte racun dalam keadaan menyedihkan dengan mayat berserakan di lantai. Darah hangat mengalir kemana-mana, itu adalah neraka yang hidup di bawah mereka. Poison Sect benar-benar hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Keraguan yang sama melintas di benak mereka berdua. Dalam pertempuran berdarah di jalan panjang itu, kekuatan yang ditunjukkan Suzimo jauh dari cukup untuk menghancurkan Poison Sect. Bisakah pria itu menerobos sekali lagi dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan dalam lebih dari 10 hari? Ekspresi hati-hati melintas di mata mereka. Tentu saja, yang paling mengejutkan bagi mereka adalah kondisi Suzimo saat ini. Nafas yang mantap dan ekspresi yang tenang, dia tidak terlihat seperti baru saja melalui pertempuran besar. Ini seharusnya menjadi pertempuran yang lebih keras dan lebih berbahaya daripada pertempuran berdarah di jalan panjang. Namun, tak satu pun dari mereka bisa melihat tanda-tanda kelelahan di wajah Suzimo atau luka di tubuhnya. Apakah itu semua hanya lelucon sementara kenyataannya dia berada di ujung jalan? Pei Chunyu dan Sue yang menatap tajam ke arah Suzimo, ingin memperlihatkan dirinya yang sebenarnya lemah. Namun, sesaat kemudian, keduanya menyerah. Mereka sama sekali tidak bisa membacanya. Pria itu tampak seperti sarjana yang lemah saat dia tenang. Seseorang hanya bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dipancarkan dari tubuhnya setelah dia bergerak dan itu bahkan lebih ganas dari binatang buas kuno. Pei Chunyu menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke arah kelompok Tang Yu. Ketika dia melihat ukuran mereka, dia menyerah pada idenya. Tidak peduli bagaimana kondisi Suzimo saat ini, akan sulit baginya untuk mencoba membunuh Suzimo saat ini. Tentu saja, itu tidak berarti Istana Kaca takut pada Sekte Eliksir Yang. Dalam pertarungan langsung, kekuatan 4 kelompok yang tidak ortodoks tidak akan pernah cocok dengan Sekte Abadi dan Iblis serta biara-biara Buddha. Saat ini, reruntuhan Sekte Eliksir Pool belum muncul dan mereka belum melihat harta apapun. Tidak perlu baginya untuk melawan siapapun sampai mati karena orang luar dapat mengambil kesempatan untuk memanfaatkan mereka saat mereka lemah. Dengan halus, Pei Chunyu berbalik untuk pergi bersama kelompoknya dari Glass Palace. Di sisi lain, pewaris iblis dari Sekte Tanah Jahat, Sue Yang, membuat keputusan yang sama tanpa ekspresi dan kembali ke barat kota. Kenyataannya, penampilan Suzimo benar-benar tidak palsu. Setelah mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan lubang, sedikit kekuatan yang dia keluarkan tidak berarti apa-apa baginya. Pertempuran itu berubah menjadi pembantaian sepihak setelah kematian Dukai. Memanfaatkan kecepatan teknik gerakan dan sayap ethereal, Suzimo membunuh dengan gegabah dan tidak ada yang bisa menahan satu putaran pun melawannya. Untuk beberapa pembudidaya yang melarikan diri lebih jauh, Suzimo memburu mereka dengan busur penyembunyian bulan. Dalam pertempuran ini, lebih dari 100 pembudidaya sekte racun benar-benar dimusnahkan tanpa ada yang selamat. Sedikit gemuk, Si Jian dan yang lainnya mengambilnya dengan relatif baik. Namun, Feng Manman, Sekte Seribu Burung Bangau, dan Sekte Eliksir yang benar-benar tercengang saat mereka membeku di tempat. Sebelumnya, Tang Yu mengingatkan mereka berulang kali bahwa setelah memasuki medan perang, prioritas mereka adalah menyelamatkan daripada bertempur. Namun, rencana mereka tidak bisa mengejar perubahan. Pada saat mereka tiba, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan bahkan jika mereka ingin melawan pembudidaya sekte racun. Meskipun Tang Yu sangat menghormati kekuatan Suzimo, dia tidak percaya bahwa dia bisa mengalahkan Poison Sect, salah satu dari 5 doktrin sesat, sendirian. Suzimo berjalan dengan santai dan tiba di depan Tang Yu dan yang lainnya, tersenyum lembut. Aku telah membuat kalian khawatir. Saya baik-baik saja. Petik 2.
Dalam waktu singkat itu, Tang Yu mengalami roller coaster emosi. Awalnya, dia hanya mengkhawatirkan Su Zimo. Setelah melihat bahwa dia baik-baik saja, dia merasa seperti ada beban yang diangkat dari bahunya. Tepat setelah itu, dia merasa marah saat dia menatapnya dengan gusar, menunjukkan sedikit sikap seorang gadis yang sangat menawan. Tang Yu hanya merasa bahwa orang di depannya sangat mengerikan untuk menciptakan kekhawatiran kosong untuknya, menyebabkan dia kehilangan ketenangannya berkali-kali. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya pergi jalan-jalan? Petik 2. Awalnya, Tang Yu ingin memberi kuliah yang bagus pada Su Zimo. Namun, ketika dia melihat senyum yang terakhir, kata-katanya terdengar seperti gerutu pasangan lucu yang berselisih. Feng Manman menatap Tang Yu dengan aneh. Keduanya sudah saling kenal selama bertahun-tahun tetapi dia belum pernah melihat Tang Yu mengambil nada itu dengan orang lain. Su Zimo menjawab, saya memang berjalan-jalan di sekitar kota tetapi saya berakhir di sini entah bagaimana. Semakin aku memikirkan kata-katamu, semakin aku merasa itu masuk akal jadi aku melanjutkan dan menghancurkan Poison Sect. Petik 2. Semua orang memandang Tang Yu dengan heran dan tidak bisa menahan keterkejutan mereka. Balasan Su Zimo membuat semua orang tanpa sadar berasumsi bahwa sekte racun dihancurkan karena apa yang dikatakan Tang Yu. Dengan ekspresi tertegun, Tang Yu bertanya, apa yang saya katakan? Anda mengatakan kepada saya bahwa membunuh beberapa pembudidaya sekte racun tidak berguna dan bahkan akan menjadikan saya target bagi mereka untuk membalas dendam. Petik 2. Jadi, Anda memutuskan untuk menghancurkan sekte racun. Iya, petik 2. Petik 2 petik 2. Tang Yu mengerutkan kening dengan erat dan hampir meledak di tempat. Yang saya maksudkan adalah agar Anda tidak memprovokasi Poison Sect. Tapi kamu pergi dan menghancurkan mereka sebagai gantinya. Menarik napas dalam-dalam, Tang Yu menenangkan diri. Dia telah kehilangan ketenangannya beberapa kali dalam waktu kurang dari 2 jam, dia tidak boleh terus berkomunikasi dengan orang itu di hadapannya dengan cara yang sama. Berbalik, dia melihat ke arah Feng Manman di samping dan berkata dengan nada meminta maaf, Sister Manman, maafkan aku. Aku telah membuatmu melakukan perjalanan yang sia-sia. Petik 2. Tidak apa-apa. Feng Manman tersenyum dan menyapu beberapa helai rambut yang menutupi dahinya dengan genit sebelum berkata dengan penuh makna, saya baru tahu tentang kekuatan Tuan Muda Su hari ini. Penilaianmu benar-benar bagus, Xiao Yu. Petik 2. Sekarang, Tang Yu sudah menenangkan dirinya saat dia membalas senyumnya. Ayo kembali ke utara kota. Petik 2. Sepanjang jalan. Tang Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik untuk bertanya, benar, saya tidak punya waktu untuk bertanya. Apakah Anda berhasil mendapatkan sesuatu dari perjalanan Anda ke Laut Roh Gunung Sabre, rekan Taois Su? Petik 2. Feng Manman dan yang lainnya juga berbalik ke arah Su Zimo. Aku melakukannya. Petik 2. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Mendengar jawaban ambigu Su Zimo, Tang Yu tahu bahwa dia tidak berhasil mendapatkan warisan Kaisar Sabre. Selain itu, tidak ada yang mengira bahwa ada orang yang bisa mendapatkan warisan Sabre Emperor karena sudah ada kesan orang lain melakukannya. Jika kali lain, Tang Yu tidak akan terus menekan agar Su Zimo terlihat buruk. Namun, untuk beberapa alasan, dia ingin melihatnya malu hari ini. Dengan pandangan menggoda, dia terus bertanya, jadi, apa yang berhasil kamu dapatkan? Mungkinkah Anda mendapatkan warisan Sabre Emperor? Petik 2. Cara dia bertanya sangat jelas. Betul sekali. Petik 2. Su Zimo terus tersenyum dan menjawab secara alami, seolah itu nyata. Ketika dia mendengar itu, Feng Manman cemberut dan berpikir, meskipun pria ini mampu, dia tidak jujur dan ingin tampil. Petik 2. Tang Yu mengerutkan bibirnya dan tersenyum sebelum menggelengkan kepalanya tanpa bertanya apa-apa lagi. Ketika semua orang akan tiba di utara kota, seorang pembudidaya melaju dari luar gerbang kota, berteriak saat dia memasuki kota, berita besar. Setelah 1000 tahun, seseorang berhasil mendapatkan warisan Kaisar Sabre lagi. Gunung Pedang runtuh dan lautan roh mengering. Laut roh Gunung Saber telah lenyap sepenuhnya dari medan perang kuno. Petik 2. Tiba-tiba, kelompok Tang Yu melambat dan menjadi diam. Bab 407, Lembah Kabut. Sepenggal berita itu sudah cukup untuk menggerakkan seluruh medan perang kuno. Faktanya, itu akan menyebabkan kegemparan di dunia kultivasi juga setelah mereka meninggalkan medan perang kuno. Secara teoritis, setiap orang harus mulai berdiskusi dan bertanya-tanya tentang siapa yang memperoleh warisan Sabre Emperor setelahnya. Namun, pada saat itu, semua orang terdiam. Itu karena seseorang di antara mereka baru saja mengaku mendapatkan warisan Kaisar Sabre. Jika kedua peristiwa itu terjadi secara terpisah dengan beberapa waktu di antaranya, tidak ada yang akan menghubungkan titik-titik tersebut. Tapi sekarang seseorang baru saja mengakuinya, beritanya menyebar ke kota.
Semua orang melihat ke arah Suzimo secara naluriah dengan ekspresi aneh. Apakah itu nyata? Itu adalah pemikiran singkat karena semua orang menyangkalnya secara internal setelahnya. Laut Roh Gunung Saber dibentuk di era kuno. Sejak itu, jenius yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba, namun hanya satu orang yang berhasil lulus ujian dan mendapatkan warisan. Jelas betapa sulitnya itu. Tidak konyol menyebut pembudidaya Sekte Iblis 1000 tahun yang lalu sebagai teladan yang tak tertandingi. Bisakah teladan tak tertandingi ada di antara mereka juga? Itu adalah perasaan yang misterius dan tidak nyata. Semuanya, aku akan memeriksa Xiaoning. Petik 2. Saat itu, Su Zimo berbicara dan mengucapkan selamat tinggal dengan kepalan tangan sebelum melayang. Setelah Su Zimo berada jauh, Feng Manman tiba-tiba bertanya, Xiao Yu, menurutmu apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Saya juga tidak tahu. Petik 2. Tang Yu tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Untuk periode waktu berikutnya, berita tentang Poison Sect dihancurkan sepenuhnya diambil alih oleh berita tentang menghilangnya Laut Roh Gunung Saber. Hampir semua orang di kota Suantian sedang mendiskusikan siapa pembudidaya yang memperoleh warisan Kaisar Sabre. Sementara setiap orang memiliki ucapan dan tebakan yang berbeda, tidak satupun dari mereka memiliki jawaban yang akurat. Di antara mereka, ada yang mengatakan bahwa seorang pembudidaya berjubah hijau mendapatkan warisan. Pepatah itu tidak berarti banyak bagi orang luar. Namun, Tang Yu dan yang lainnya langsung memikirkan Su Zimo saat mereka mendengarnya. Namun, Su Zimo telah mengasingkan diri selama periode waktu ini dan Tang Yu tidak memiliki kesempatan untuk memverifikasi fakta. Seiring berjalannya waktu, suasana di kota Suantian menjadi lebih tegang. Baru-baru ini, banyak wajah asing muncul di kota dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Segel Sekte Elixir Pool akan segera bubar. Sebelumnya, semuanya relatif baik-baik saja antara faksi utama di kota Suantian. Namun, setelah segelnya dihilangkan dan harta karun terungkap dengan sendirinya, itu pasti akan menghasilkan battle royal apokaliptik dan berdarah. Hari ini, seorang murid Sekte Elixir yang mengetuk pintu Su Zimo, memintanya untuk berkumpul di aula depan. Su Zimo duduk dalam posisi lotus di tempat tidurnya dengan Blood Quencher ditempatkan secara horizontal di hadapannya. Menghela nafas dalam-dalam, dia membuka matanya yang bersinar jernih seperti air dengan ekspresi tenang. Dia tahu bahwa Tang Yu tidak akan mengganggunya kecuali jika diperlukan. Sekarang mereka mengetuk pintunya, kemungkinan besar karena sesuatu yang besar sedang terjadi di reruntuhan Sekte Kolam Elixir. Turun ke tanah, Su Zimo mengikuti murid Sekte Elixir yang dan tiba di aula depan tidak lama kemudian. Aula depan sudah dipenuhi orang sekarang. Sekilas, ada hampir 1000 orang. Su Zimo akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan sekte besar. Sebelum memasuki medan perang kuno, Kaisar Zhou Agung menyebutkan bahwa kekuatan dinasti Zhou besar cukup untuk memindahkan paling banyak 50 pembudidaya. Namun, beberapa faksi top Tianhuang daratan dapat mengirim ratusan hingga ribuan pembudidaya ke medan perang kuno. Sebagai salah satu dari 4 kelompok yang tidak ortodoks, meskipun eliksir yang sekte tidak berspesialisasi dalam pertempuran, sekte mereka memiliki fondasi yang kuat dan sosok yang kuat untuk mendukung mereka, itulah mengapa mereka dapat mengirim lebih dari 1000 pembudidaya. Perbedaan di antara mereka seperti surga dan bumi. Tang Yu mengangguk memberi salam ketika dia melihat Su Zimo masuk. Tidak seperti dirinya yang biasa, Paman Liang yang berada di belakang Tang Yu berinisiatif untuk tersenyum pada Su Zimo juga. Ji Chengtian dan Xiaoning telah lama tiba. Tiba-tiba, Su Zimo merasakan niat bermusuhan dan tidak bisa menahan cemberut. Berbalik, dia memelototi tanpa halus. Itu adalah Yan Jun. 10 hari yang lalu, Yan Jun pingsan setelah menerima tamparan dari Su Zimo. Nyatanya, Yan Jun tidak terluka parah karena Su Zimo menunjukkan belas kasihan. Berkat ramuan ajaib dari eliksir yang sekte, Yan Jun pulih dalam beberapa hari. Ketika dia melihat Su Zimo melihat ke arahnya, Yan Jun segera berbalik dan menghindari tatapan mantan, terlihat agak licik dan menakutkan. Semua orang. Saat itu, suara Tang Yu terdengar dan obrolan di kerumunan perlahan melunak menjadi hening. Tang Yu berkata dengan suara yang dalam paling banyak 2 hari, segel sekte eliksir pool akan dihilangkan seluruhnya. Saat itu, pertempuran kejam menanti semua orang. Mohon bersiaplah. Petik 2. Sekte Elixir Pool terletak di lembah 5 km di selatan kota Suantian. Karena medannya, lembah tersebut tertutup kabut yang tidak dapat menyebar sepanjang tahun dan jarak pandang sangat rendah. Itu juga alasan mengapa reruntuhan Sekte Elixir Pool belum ditemukan sampai sekarang. Petik 2. Ini adalah berita yang sangat berharga dan semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian.
Menghilangkan segel reruntuhan eliksir Pulse Sekte tidak berarti bahwa kita dapat melakukan perjalanan yang mulus dan tiba dengan selamat. Menurut pengintaian beberapa junior bersaudara, lembah itu adalah rumah bagi banyak hewan buas berdarah murni, sisa hewan purba, dan makhluk hidup purba yang punah dengan kekuatan yang mengerikan. Petik 2. Umur binatang iblis jauh lebih lama daripada manusia. Binatang buas berdarah murni ini belum dapat membentuk inti dalam karena aturan medan perang kuno. Namun, kekuatan mereka berada di puncak pendirian yayasan dan mereka sangat menakutkan. Petik 2. Su Zimo sedikit mengerutkan alisnya. Melalui pernyataan sederhana itu, dia bisa tahu betapa berbahayanya dan bahwa situasinya tidak bisa diremehkan. Pertama, meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dengan hampir 1000 pembudidaya, mereka tidak dapat dibandingkan dengan binatang buas berdarah murni dan makhluk purba yang telah tinggal dan bereproduksi di medan perang kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kedua, tempat ini jauh di dalam medan perang kuno. Selain binatang buas berdarah murni, bahkan makhluk hidup kuno yang paling biasa pun memiliki kekuatan yang menakutkan. Ketiga, lingkungan. Lingkungan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Kecerdasan hewan buas berdarah murni itu tidak kalah dengan manusia. Alasan mengapa mereka jarang menyerang kota adalah karena mereka tahu bahwa manusia memiliki keunggulan medan dan mereka tidak bisa menang. Namun, situasinya kali ini berbalik. Binatang iblis memiliki keunggulan medan. Semua faksi memiliki pengetahuan terbatas tentang lembah dan tidak tahu banyak tentang medan di dalamnya. Namun, binatang iblis yang telah hidup di dalam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini tahu segalanya. Selain itu, ada kenyataan yang lebih menakutkan, malam. Tang Yu berkata, dengan kabut yang mengelilingi lembah, penglihatan kami berkurang dan sulit bagi kami untuk bertarung dengan kekuatan maksimum. Saat malam tiba, penglihatan kita akan semakin berkurang. Pada saat itu, jika kita dikelilingi oleh hewan buas berdarah murni. Petik 2. Tang Yu tidak melanjutkan, tetapi semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Setelah jeda singkat, Tang Yu melanjutkan, itulah mengapa kita harus memasuki wilayah reruntuhan sekte kolam eliksir sebelum malam pertama. Begitu malam tiba, kita akan tidur di lembah selamanya tanpa bisa melihat cahaya hari kedua. Petik 2. Bab 408, Sealer. Ujian medan perang kuno akhirnya akan segera tiba. Sangat mudah bagi seseorang untuk berkultivasi dalam pengasingan tertutup di dalam kota Suantian dan bertahan sepanjang tahun. Namun, para pembudidaya yang memasuki medan perang kuno semuanya jenius dari generasi muda dari sekte masing-masing memiliki ambisi. Mereka tidak memasuki medan perang kuno untuk berkultivasi, mereka melakukannya untuk mendapatkan peluang, harta, dan banyak teknik budidaya rahasia yang telah lama hilang. Kembali ke periode kejayaan zaman kuno, Eliksir Pulse Sekte juga merupakan sekte super terkenal. Sekte seperti itu terkubur oleh pasir waktu, disegel selama-lamanya, dan hanya melihat hari terang lagi sekarang. Di dalam, pasti ada harta dan peluang yang tak terhitung jumlahnya menunggu semua orang. Semua faksi utama kota Suantian akan berkumpul kali ini, termasuk sekte seperti Istana Kaca dan sekte Bumi Jahat. Pasti akan ada pertempuran berdarah saat waktunya tiba. Tang Yu berkata dengan serius dengan ekspresi tegas, sekte eliksir yang dapat menyerah pada harta lain jika situasinya tampak buruk. Namun, kita harus berjuang dan mendapatkan resep eliksir Pulse Sekte. Petik 2. Sebagian besar resep itu mungkin sudah hilang seiring berjalannya waktu. Begitu mereka muncul, mereka pasti akan menyebabkan kehebohan besar di Tianhuang Daratan dan status sekte eliksir yang secara alami akan meningkat. Semuanya, kembali dan tunggu. Bersiaplah dan bersiap untuk berangkat kapan saja. Petik 2. Setelah Tang Yu selesai berbicara, banyak pembudidaya bubar dan kembali ke kamar mereka. Rekan Taois Su, rekan Taois Ji, mohon tunggu. Petik 2. Tang Yu menahan Su Zimo dan Ji Chengtian dan mereka duduk setelah semua orang pergi. Pernahkah kalian mendengar tentang Sealer? Tang Yu tidak bertele-tele dan bertanya langsung. Su Zimo dan Ji Chengtian sedikit tertegun, bertukar tatapan sebelum menggelengkan kepala. Pemahaman mereka tentang medan perang kuno jauh lebih rendah dari para murid sekte super ini. Tang Yu sudah mengharapkan itu dan tidak terkejut. Jika Su Zimo bahkan belum pernah mendengar tentang Laut Roh Gunung Sabre, masuk akal jika dia tidak tahu tentang Sealer. Tang Yu menjelaskan, selain para jenius di ranah pendirian yayasan, beberapa sekte besar di daratan Tianhuang juga akan melakukan teleportasi inti emas di sini. Petik 2. Apa? Su Zimo dan Ji Chengtian kaget. Su Zimo telah mendengar dari penyihir Ji bahwa medan perang kuno adalah dimensi yang terpisah, dibentuk oleh fragmen yang ditinggalkan oleh perang apokaliptik di zaman kuno. Ada medan perang kuno dasar, menengah dan lanjutan. Saat ini, mereka berada di medan perang kuno dasar.
Tiga tingkat medan perang kuno ditentukan berdasarkan stabilitas relatif mereka. Medan perang kuno dasar adalah yang paling tidak stabil. Jika fluktuasi energi terlalu besar, itu akan menyebabkan robekan dimensional, melahap seluruh pembudidaya dan melepaskannya ke dalam lubang untuk dihancurkan oleh arus kosong. Petik 2. Setelah bertahun-tahun pengujian, titik puncaknya diputuskan di alam inti emas. Selama pembudidaya berada di bawah ranah inti emas, mereka tidak akan menyebabkan air mata dimensi. Adapun dimensi dari medan perang kuno menengah, itu lebih stabil dan inti emas dapat masuk dan menyerang dengan bebas di dalamnya. Air mata dimensi tidak akan terjadi selama ranah kultivasi mereka lebih rendah dari jiwa baru lahir. Sebagai dunianya sendiri, medan perang kuno memiliki naluri pelestarian diri dan dapat menolak pembudidaya dengan kekuatan di luar titik puncak. Ambil medan perang kuno dasar misalnya, inti emas tidak punya cara untuk memasukinya. Itu lebih seperti aturan yang tidak bisa dilanggar. Tapi sekarang, pernyataan Tang Yu telah menggulingkan pemahaman Su Zimo sebelumnya. Tang Yu menjelaskan, beberapa sekte besar dengan fondasi yang kuat dan telah ada selama berabad-abad memiliki sosok yang perkasa di antara mereka dengan metode tertinggi. Orang-orang ini diam-diam dapat menyegel budidaya inti emas sementara dan mengirim mereka ke medan perang kuno. Petik 2. Inti emas ini disebut sebagai sealer. Mata Su Zimo dan Ji Chengtian dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka mendengar itu. Metode yang bisa melanggar aturan dunia benar-benar tertinggi. Namun, Ji Chengtian bingung setelah itu dan bertanya dengan cemberut, bahkan jika mereka dapat mengirim sealer secara diam-diam, orang-orang ini hanya akan dapat mengerahkan kekuatan seorang kultivator pendirian Yayasan Puncak. Apa gunanya menghabiskan begitu banyak usaha? Petik 2. Tanpa menjawab, Tang Yu tersenyum dan menatap Su Zimo dengan cara yang menguji. Setelah merenung sejenak, mata Su Zimo berbinar dan dia berkata perlahan, lebih dari mengintimidasi. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Paman Liang mengangguk pada dirinya sendiri dengan ekspresi kagum di matanya. Betul sekali. Petik 2. Tang Yu menjawab, sealer tidak terbatas pada kekuatan puncak pendirian-pendirian, mereka adalah inti emas dan dapat melepaskan kekuatan penuh inti emas juga. Namun, harga untuk itu adalah mereka akan ditelan oleh air mata dimensional dan mati di tempat. Petik 2. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, sealer hanya ada di sana untuk mengintimidasi orang lain dan mereka tidak akan melepaskan kekuatan inti emas kecuali benar-benar diperlukan. Ji Chengtian bertanya, bagaimana kita membedakan sealer? Tang Yu tidak menjawab dan melihat ke arah Su Zimo dengan senyum mengerucut, jelas, dia masih ingin mengujinya. Jantung Su Zimo berdegup kencang saat dia mengingat malam itu di dinasti Zhou Agung. Sealer harusnya adalah Golden Core tua di tahun-tahun senja mereka yang akan segera berakhir masa hidup mereka. Dalam keadaan normal, sealer tidak akan melepaskan kekuatan mereka sebagai inti emas di medan perang kuno. Begitu mereka melakukannya, itu berarti kematian bagi mereka. Hanya inti emas di akhir masa hidup mereka yang akan setuju untuk masuk dengan risiko mati kapan saja. Malam itu, di dinasti Zhou besar, alasan mengapa kedua inti emas itu mengabaikan pemberitahuan kekaisaran dan mencoba membunuh Su Zimo meskipun tahu bahwa mereka akan mati adalah karena mereka berada di akhir hidup mereka tanpa bertahun-tahun untuk hidup. Tang Yu memandang Su Zimo dengan mulut ternganga karena terkejut, dia tidak mengira dia akan mengungkapkan salah satu rahasia di baliknya hanya dengan satu kalimat. Su Zimo melanjutkan, karena sealer ada di sana untuk mengintimidasi, mereka harus berada di sisi komandan sekte masing-masing untuk melindungi mereka juga. Petik 2. Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Paman Liang yang berada di belakang Tang Yu, tersenyum lembut. Paman Liang, kamu seorang sealer, kan? Haha, bravo. Petik 2. Paman Liang mengelus jenggotnya dan tertawa sambil memuji. Kenyataannya, Su Zimo telah menyimpulkan identitas Paman Liang sejak lama. Biasanya, mereka yang memasuki medan perang kuno semuanya jenius muda. Sungguh aneh bagi seorang pria tua dengan rambut putih seperti Paman Liang untuk muncul di medan perang kuno. Tang Yu melanjutkan, karena sealer sudah tua dengan fisik yang lemah dan stamina yang lemah, mereka jarang bertarung bahkan tanpa menggunakan kekuatan Golden Core. Petik 2. Merenung sejenak, Ji Chengtian bertanya lagi, jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak mengirim lebih banyak sealer? Jumlah kekuatan itu seharusnya cukup untuk menyapu medan perang kuno. Petik 2. Tidak akan. Tang Yu menggelengkan kepalanya. Pertama, tidak banyak inti emas di tahun-tahun senja mereka. Kedua, mengirim sealer telah mengganggu keseimbangan medan perang kuno. Jika inti emas benar-benar mengobarkan perang dan menyebabkan air mata banyak dimensi, dunia akan menjadi lebih tidak stabil dan bahkan mungkin dihancurkan. Petik 2. Hasil dari dimensi yang hancur akan membuat semua makhluk di dalamnya, terlepas dari apakah mereka masih hidup, akan direduksi menjadi debu dan dikembalikan ke kekacauan.
Untuk mencegah medan perang kuno dihancurkan, sekte utama memiliki kesepakatan bahwa mereka hanya akan mengirim satu sealer setiap saat. Petik 2. Setelah jeda sebentar, Tang Yu menoleh ke Su Zimo. Yang ingin saya ingatkan adalah bahwa Pei Chunyu dan Sue yang masing-masing memiliki sealer di sisi mereka juga. Bab 409, Memasuki Lembah. Tang Yu tahu bahwa Su Zimo ingin memperjuangkan eliksir pembuka meridian yang sempurna. Namun, Pei Chunyu dan yang lainnya pasti akan bertarung untuk mendapatkan eliksir pembuka meridian yang sempurna juga. Pada saat itu, pertempuran besar akan terjadi dan musuh Su Zimo bukan hanya Pei Chunyu dan Sue Yang, tetapi juga sealer mereka. Jelas bahwa Tang Yu menyiratkan agar Su Zimo mundur. Kekuatan Su Zimo saat ini sudah cukup baginya untuk melawan Pei Chunyu dan Sue Yang. Namun, bahkan tanpa menggunakan kekuatan mereka sebagai inti emas, sealer setara dengan 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian hanya dengan melepaskan kekuatan di puncak pembentukan yayasan, itu lebih dari cukup untuk menekan Su Zimo. Tidak peduli apa, Su Zimo sama sekali tidak memiliki peluang. Jika dia bertahan dan membuat marah para sealer, menyebabkan mereka melepaskan kekuatan mereka sebagai inti emas, Su Zimo pasti akan mati. Su Zimo tersenyum tapi tidak berkomentar. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan eliksir pembuka meridian yang sempurna. Ini menyangkut pencapaiannya di masa depan dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Setelah beberapa saat, Tang Yu menambahkan, benar, ada satu hal lagi. Perjalanan ke reruntuhan sekte kolam eliksir sangat berbahaya dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana kalau membiarkan Xiaoning tinggal di kota Suantian? Mungkin lebih aman untuknya. Petik 2. Bagi Tang Yu, Xiaoning hanyalah pada tahap akhir pendirian yayasan dan tidak akan banyak membantu bahkan jika dia mengikuti mereka ke reruntuhan sekte eliksir pool. Tidak apa-apa, biarkan dia ikut. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Xiaoning tidak akan menjadi beban bagi kalian dengan Night Spirit yang melindunginya. Petik 2. Biasanya, memang jauh lebih aman bagi Xiaoning untuk tinggal di kota Suantian. Namun, Su Zimo memutuskan untuk membawa Xiaoning bersamanya setelah memperhitungkan eliksir furnace misterius yang dimilikinya. Su Zimo percaya bahwa dengan kekuatannya dan Night Spirit, dia akan dapat memastikan keselamatan Xiaoning tidak peduli betapa berbahayanya itu. Setelah mengobrol sedikit lagi, mereka bubar dan menunggu berita tentang reruntuhan sekte eliksir pool. Sehari kemudian, setelah jam 5 sore, menjelang senja. 5 km dari selatan kota Suantian, gempa dahsyat terjadi saat berkas cahaya melesat ke langit sebelum menghilang. Segel sekte eliksir pool telah bubar. Banyak pembudidaya keluar dari pengasingan di kota Suantian dan sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, menuju lembah 5 km ke selatan dengan pedang terbang mereka. Istana Kaca, Sekte Tanah Jahat, Sekte Makam, Sekte Boneka, dan berbagai sekte lainnya bergerak dan dalam sekejap mata, seluruh kota Suantian menjadi gempar. Karena Su Zimo dan yang lainnya bersiap, mereka berkumpul di aula depan dengan cepat saat mereka melihat fenomena itu. Tang Yu menatap langit dengan ekspresi gelap dan kekhawatiran di matanya. Su Zimo tahu apa yang ada di pikirannya. Saat ini, hari sudah sore dan hanya ada 2 jam tersisa sampai malam, relatif berbahaya bagi mereka untuk menerobos masuk ke lembah sekarang. Jika mereka tidak berhasil melewati pertahanan binatang buas dan tiba di reruntuhan sekte eliksir pool sebelum malam tiba, mereka semua mungkin akan mati di lembah. Namun, jika mereka tinggal di sini dan sekte lain menerobos binatang buas itu dan tiba lebih dulu, semua harta di dalam sekte eliksir pool pasti akan dihapus bersih. Kakak junior, ayo pergi. Istana Kaca dan sekte lainnya telah berangkat. Kami akan terlambat jika kami tidak bergerak. Yan Jun mendesak di samping. Menghela napas dalam hati, Tang Yu melambaikan tangannya. Ayo pergi. Semua orang mengendarai pedang terbang mereka dan melesat ke selatan. Di antara kerumunan, Yan Jun melirik Su Zimo dengan niat membunuh yang sekilas melewati matanya. Su Zimo merasakannya saat itu muncul. Meskipun dia tidak berbalik, ekspresinya dingin saat dia melambat dan datang ke sisi Yan Jun. Tanpa memandangnya, Su Zimo berkomentar dengan acuh tak acuh, sepatah kata nasihat, lebih baik jika kamu tidak menyembunyikan desain apapun padaku. Petik 2. Pada saat itu, Yan Jun merasa seolah jantungnya dicengkeram oleh seseorang dan berhenti berdetak. Bagaimana dia menyadarinya? Ekspresinya sangat pucat saat keringat membasahi dahinya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia ditemukan ketika dia hanya melirik Su Zimo sekali dengan niat membunuh sekilas. Kaki Yan Jun sedikit gemetar. Dia mencoba mengendalikan mereka tetapi dia tidak bisa melakukannya. Mengambil napas dalam-dalam, dia berpura-pura tenang sambil memalsukan tawa pada Su Zimo. Fellow Daoist, dengan siapa kamu berbicara?
Aku hanya menjatuhkanmu dengan tamparan itu dari sebelumnya, tapi lain kali, kepalamu akan meledak. Petik 2. Setelah jeda sebentar, Su Zimo melanjutkan, oh, benar. Ini bukan ancaman, itu hanya pengingat. Petik 2. Tanpa melihatnya diam, Su Zimo mempercepat setelah pernyataan itu dan kembali ke depan kelompok. Dalam lusinan detik yang singkat itu, Yan Jun merasa seolah-olah dia telah melewati puluhan tahun. Seolah-olah dia telah melewati gerbang neraka dan sekarang basah kuyup dengan keringat, menggigil saat angin bertiup ke arahnya. Mengubur kepalanya dalam-dalam, Yan Jun tidak lagi berani menatap Su Zimo. Saat itu, ekspresinya mengancam dan matanya histeris. Dari lubuk hatinya, dia melolong dalam hati, Su Zimo, kamu benar-benar mempermalukanku di depan semua orang saat itu. Hari ini, Anda bahkan mengancam saya. Aku akan memastikan lembah kabut akan menjadi kuburanmu. Petik 2. Kelompok itu menaiki pedang terbang mereka dan bisa melihat kabut tebal menyelimuti lembah dari jauh. Abu-abu dan kabur, itu berguling secara ilusi. Di sekitar lembah, kabut tampak seperti binatang buas di malam yang berkabut, membuka mulutnya yang berdarah dan menunggu untuk menikmati pesta. Mengingat kecepatan mereka menempuh jarak 5 km dengan sangat cepat. Glass Palace, Malevolent Earth Sect dan banyak sekte lainnya berada di pintu masuk lembah, tiba belum lama ini juga. Di luar kerumunan, ada beberapa pembudidaya keliling yang menunggu kesempatan, ingin berbaur dengan kerumunan setelah sekte utama masuk dan menarik perhatian para binatang buas. Xiao Yu, kamu sudah sampai. Feng Manman dari Tousan Clan Sect berjalan mendekat dan menyapa dengan anggukan. Su Zimo dapat dengan jelas mengatakan bahwa Feng Manman juga tidak santai. Keduanya berdiskusi sebentar dan Tang Yu menonjol. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Glass Palace dan bertanya dengan keras, rekan Taoist Pei, ini sudah larut dan malam akan tiba dalam waktu kurang dari 2 jam. Terlalu berbahaya bagi kita untuk memasuki lembah sekarang. Mengapa kita tidak kembali ke kota untuk beristirahat dan berangkat besok pagi untuk memasuki lembah, bagaimana menurutmu? Petik 2. Pada kenyataannya, kata-katanya memiliki kesamaan dengan banyak kultivator. Lembah itu sangat besar dan tidak ada yang tahu lokasi pasti dari eliksir Pulsek. Jika mereka tidak berhasil menemukan reruntuhan sekte kolam eliksir sebelum malam tiba, banyak nyawa akan hilang. Namun, semua orang telah tiba di sini dan khawatir bahwa orang lain akan mengambil kesempatan sebelum mereka jika mereka pergi. Mengangkat dagunya sedikit, Pei Chunyu menjawab, saya tidak keberatan dengan saran Anda, sesama Taois. Namun, Pei Chunyu tidak melanjutkan tapi dia melihat ke arah sekte bumi jahat. Pewaris iblis dari sekte bumi jahat, Sue Yang, mencibir, jangan datang ke lembah jika kamu takut mati. Kembali ke kota Suantian dengan patuh dan Anda dijamin akan nyaman dan aman selama setahun. Petik 2. Sampah. Bagaimana sebuah lembah kecil bisa menghentikan ambisi besar Glass Palace? Banyak murid istana kaca berteriak. Menyeringai dingin, Sue yang melambaikan tangannya dan menyatakan, ikuti aku ke lembah. Sebelum hukumannya selesai, Sue yang mengambil langkah pertama dan memimpin kelompok sekte bumi jahat maju dan menghilang ke dalam kabut. Secara alami tidak mungkin Glass Palace ingin tertinggal seperti yang diperintahkan Pei Chunyu, ke lembah. Tindakan kedua sekte memengaruhi semua faksi yang ragu-ragu di luar lembah. Berbagai sekte mengambil tindakan pada saat yang sama dan menyembur ke dalam. Bab 410, Nyamuk Darah Kuno. Keserakahan seringkali menyebabkan seseorang kehilangan rasionalitasnya. Pada saat itu, semua pembudidaya yang bergegas ke lembah bersemangat dengan tatapan menyala. Satu-satunya hal yang tersisa di mata mereka adalah harta karun eliksir Pulsek, mereka secara naluriah telah melupakan bahaya laten di lembah. Tak satu pun dari mereka ingin tertinggal. Sekte eliksir yang tidak bergerak diam. Berdiri di depan, Tang Yu mengerutkan kening dengan ekspresi ragu-ragu. Keputusannya memengaruhi kehidupan lebih dari 1000 pembudidaya di belakangnya. Malam akan turun seluruhnya dalam waktu kurang dari 2 jam. Pada saat itu, di bawah malam yang berkabut, masing-masing dari mereka akan mengalami kelemahan indera. Namun, makhluk hidup kuno, sisa binatang dan binatang buas tidak akan banyak terpengaruh oleh lingkungan. Tuan muda, ayo cepat dan masuk ke lembah. Berhenti ragu-ragu. Petik 2. Jika mereka menemukan reruntuhan sekte eliksir Pul terlebih dahulu, harta karunnya akan dibersihkan. Saat itu, kita harus kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Betul sekali, Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat telah masuk. Kita semua, para kultivator, berjumlah total ribuan, menurutmu apakah kita akan kalah dari hewan? Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo mencemooh internal dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika mereka memiliki ratusan ribu pembudidaya,
Mereka tidak akan mampu bersaing dengan jumlah binatang iblis yang hidup dan berkembang biak di sini, apalagi ribuan dari mereka. Baik itu dalam hal waktu atau lingkungan, mereka tidak memiliki keuntungan. Setelah beberapa saat, Tang Yu akhirnya mengalah terhadap obrolan para pembudidaya di belakangnya. Dengan putus asa di hatinya, dia melambaikan tangannya. Ayo pergi ke lembah. Petik 2. Eliksir yang sekte adalah kelompok terakhir yang memasuki lembah. Menurut rencana awal, ribuan pembudidaya eliksir yang sekte seharusnya membentuk formasi berbentuk kerucut. Mereka yang memiliki kekuatan tempur terlemah seperti Su Xiaoning dan beberapa master penyempurnaan eliksir lainnya akan berada di tengah formasi. Perimeter luar formasi akan dibentuk dengan pembudidaya Battle Hall. Ujung paling atas dan paling tajam dari formasi kerucut akan dibentuk dengan Su Zimo, Ji Chengtian dan Yan Jun. Su Zimo berada di tengah dan Ji Chengtian serta Yan Jun sedikit di belakangnya, mendukung dari kedua sisi. Saat mereka memasuki lembah, Su Zimo memanggil 18 pedang terbang kelas tertinggi yang melayang di sekitarnya, siap menyerang kapan saja. Visibilitasnya sangat rendah. Petik 2. Betul sekali, saya hanya bisa melihat sekitar 100 kaki. Petik 2. Banyak pembudidaya mulai berdiskusi dengan bisikan pelan setelah masuk. Ji Chengtian berada di pembentukan Yayasan 7 Meridian. Menatap sekeliling, dia mengangguk. Saya paling banyak hanya bisa melihat 100 kaki aneh di sekitar saya. Bagaimana denganmu, Zimo? Petik 2. Hampir sama. Su Zimo menjawab dengan ambigu. Pada kenyataannya, setelah membersihkan 7 lubangnya, penglihatan Su Zimo sangat kuat. Bahkan dalam kabut, dia bisa melihat sesuatu yang jaraknya ribuan kaki. Jika kabut di depannya memiliki efek yang sangat kecil pada binatang iblis, itu setara dengan tidak mempengaruhi Su Zimo sama sekali. Banyak pembudidaya meraba-raba dan melanjutkan ke depan. Tidak lama kemudian, raungan binatang buas bergema di lembah, bercampur dengan tangisan yang memilukan. Suaranya menakutkan dan mengganggu. Apakah seseorang sudah bertemu dengan binatang buas? Mungkin. Petik 2. Beberapa pembudidaya berdiskusi dengan lembut di antara kerumunan. Dengan terhalangnya penglihatan mereka dan raungan binatang buas yang terus-menerus di lembah, kegembiraan semua orang secara bertahap mereda dan mereka mulai merasa gelisah. Tiba-tiba, suara Su Zimo terdengar. Semuanya, awas, ada banyak nyamuk darah kuno di sekitar. Petik 2. Semua orang kaget. Nyamuk darah adalah salah satu makhluk roh yang paling umum di Tianhuang daratan. Mereka seukuran kepalan tangan dan suka menghisap darah makhluk hidup lain, termasuk manusia. Sementara nyamuk darah lemah, nyamuk darah kuno jauh lebih menakutkan. Nyamuk darah kuno adalah makhluk hidup dari zaman kuno dan telah lama punah di daratan Tianhuang. Dalam ukuran yang sangat besar, mereka lebih besar dari manusia dan sayap mereka akan berdengung keras ketika mengepak. Sementara tubuh mereka relatif rapuh, bagian mulut yang mereka gunakan untuk menghisap darah makhluk hidup lain adalah senjata pembunuh mereka dan sangat menakutkan. Panjang, kurus, tajam dan tidak bisa dihancurkan, mulut mereka bisa menembus daging makhluk hidup lain dengan mudah dan mereka bisa menghisap makhluk hidup biasa sampai kering dalam 10 detik. Yang lebih menakutkan adalah bahwa nyamuk darah kuno hidup dalam kawanan. Ketika nyamuk darah kuno berburu untuk makanan, mereka akan berkerumun dengan langit tertutup. Bahkan sisa-sisa binatang purba tidak akan bisa melarikan diri dari mereka dan akan berubah menjadi mayat kering dalam sekejap mata. Warna terkuras dari wajah semua orang saat penyebutan nyamuk darah kuno. Jika mereka bertemu nyamuk darah kuno, bahkan melarikan diri dengan setengah kru hidup sudah menjadi skenario kasus terbaik. Namun, semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa ragu ketika mereka tidak melihat tanda-tanda nyamuk darah kuno bahkan setelah beberapa saat. Nyamuk darah kuno apa? Sialan, itu hanya alarm palsu. Petik 2. Ada apa dengan orang ini? Anda tidak bisa bercanda dengan santai tentang hal-hal seperti itu. Petik 2. Para pembudidaya tidak bisa membantu tetapi mengomel. Di samping, Yan Jun menyilangkan lengannya dan menyaksikan pertunjukan dengan sombong. Tang Yu sedikit mengernyit, dia tahu bahwa Su Zimo tidak akan bercanda. Namun, ketika dia melihat bahwa tidak ada apa-apa di sekitar mereka setelah beberapa saat, dia tidak bisa membantu tetapi maju dan bertanya, "Fellow Daoi Su, apakah benar-benar ada nyamuk darah kuno?" Tentu saja. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, suara kepakan sayap bisa terdengar dengan jelas. Set. Ekspresi semua orang berubah drastis. Kali ini, tidak ada dari mereka yang meragukan kata-kata Su Zimo. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa mengerti bagaimana dia berhasil menemukan nyamuk darah kuno begitu awal. Tang Yu menyipitkan matanya dan tatapannya berkedip-kedip saat pikirannya berpacu.
Nyamuk darah kuno telah terbang setidaknya beberapa ribu kaki sejak Suzimo memberikan peringatannya sampai sekarang. Mungkinkah Suzimo telah melihat nyamuk darah kuno dari jarak lebih dari beberapa ribu kaki? Pikiran tentang kemungkinan itu membuat Tang Yu terkejut. Tidak ada waktu untuk berpikir ketika segerombolan nyamuk darah kuno muncul di hadapan mereka. Faktanya, Tang Yu bisa melihat mata merah dan mulut panjang tipis yang diwarnai dengan darah nyamuk darah kuno. Banyak dari mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi saat mereka meraung dan memanggil senjata roh mereka, menyerang kawanan besar nyamuk darah kuno. Dalam sekejap mata, cahaya roh yang cemerlang bersinar di kabut dan pedang Qi memenuhi tempat itu. Dentang, dentang, dentang. Pedang terbang dari banyak pembudidaya menembus udara. Nyamuk darah kuno dengan ringan mengguncang mulut mereka dan bertabrakan dengan pedang terbang, menyebabkan suara benturan logam terdengar. Banyak pedang terbang yang dipukul mundur, kembali dengan tangan kosong. Jarak antara mereka memendek sekali lagi. Serangan pedang terbang tidak bisa mematahkan pertahanan nyamuk darah kuno. Para pembudidaya bingung saat mereka buru-buru memanggil jimat roh dan melepaskan seni roh, sementara menghentikan nyamuk darah kuno di jalur mereka. Namun, mereka memiliki jumlah jimat yang terbatas dan mereka tidak dapat melepaskan seni roh secara terus-menerus karena mereka membutuhkan konsumsi energi roh yang besar. Setelah menahan gelombang pertama serangan dari nyamuk darah kuno, mereka masih harus menggunakan pedang terbang mereka untuk bertahan. Uff, uff, uff. Saat itu, di bagian paling depan, nyamuk darah kuno diiris dengan pedang terbang dan jatuh ke tanah satu demi satu. Tang Yu melihat ke atas dan menemukan Suzimo mengendalikan 18 pedang terbang kelas tertinggi. Bahkan tanpa mengkondensasi formasi pedang, dia menyebabkan kerusakan besar pada kawanan nyamuk darah kuno. Tiba-tiba, suara Suzimo terdengar, jangan biarkan nyamuk darah kuno mendekat. Mulut mereka sangat mematikan, tidak bisa dihancurkan dan bisa melawan pedang terbang. Semuanya, tidak perlu melawan mereka secara langsung. Gunakan kelincahan pedang terbangmu untuk membungkus atau di belakangnya dan kamu bisa membunuhnya dengan mudah. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang disegarkan dan diserang sesuai nasihatnya. Memang, itu sukses besar dan nyamuk darah kuno yang tak terhitung jumlahnya jatuh, menodai langit merah dengan darah.